Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wasyaraitu wujubil jum'ati utawi pira-pira syarat wajibe Jumat. Iku sab'atu asya'a pitu pira-pira perkara. Fasal ini menjelaskan tentang Jumat, baik dari syarat, rukun dan lain sebagainya. Yang pertama tentang syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat ada 7. Al-Islamu suci iku Islam. Jelas otomatis yang pertama itu Islam. Jadi orang yang selain Islam ya tidak wajib Jumatan. Wal buluhu lan kaping pindhone iku baligh. Kemudian syarat wajib Jumat yang kedua itu baligh. Baligh itu ketika sudah memenuhi salah satu dari 3 tanda baligh. Jadi misalkan seorang laki-laki itu sudah mimpi basah atau sempurnanya umur 15 tahun itu. Karena tanda yang ketiga itu khusus untuk perempuan, yaitu datang bulan. Wal aqlu lan kaping telune iku anduweni akal. Kemudian syarat wajib Jumat yang ketiga itu berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal otomatis tidak wajib Jumat. Wal hurriyatu lan sifat merdeka. Nah, kemudian yang keempat wal hurriyatu lan kaping 4 iku sifat merdeka. Yang keempat ini merdeka, hurriyah. Karena ada budak, ada abd, ada hurriyah. Jadi orang yang budak itu juga tidak wajib Jumatan. Yang wajib itu hurriyah, orang yang merdeka. Kebetulan sekarang sudah tidak ada budak. Wal dzukuriyatu lan kaping 5 iku sifat lanang. Nah, ini syarat wajib Jumat yang kelima itu laki-laki. Makanya perempuan itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau misalkan sholat Jumat ya boleh. Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Kemudian kalau ada perempuan sholat Jumat, nah setelah sholat Jumat otomatis sholatnya zuhur sudah gugur. Nah, sholat zuhur tidak apa-apa. Meskipun hukum fardunya itu di sholat zuhur. Wasihatu lan kaping 6 iku waras. Nah, syarat ke-6 dari sholat Jumat itu sehat atau waras itu. Jadi sehat boleh berangkat sholat Jumat. Jadi misalkan dulu waktu ada COVID itu kan ada larangan sholat jamaah itu ya, ini bisa dijadikan acuan itu harusnya. Jadi kalau dalam keadaan sakit ya tidak Jumatan, ya tidak apa-apa. Karena syarat wajibnya adalah sehat. Wal istitonu lan kaping 7 iku omah-omah. Nah, kemudian syarat wajib Jumat yang ke-7 itu istiton atau sudah menetap. Di sini diartikan omah sudah menetap.
Jadi seorang yang sudah menetap pada suatu daerah itu sudah memenuhi kewajiban Jumat. Ini syarat wajib Jumat. Wa syaratu fi'liha utai pira-pira syarate nglakoni Jumat iku salah satu telu. Setelah membahas syarat wajib Jumat, kita membahas lagi syarat melakukan Jumat. Jadi ini syarat bisa melaksanakan sholat Jumat itu ada 3. Ayakuna suwiji iku nyento ono opo al baladu negara misron iku kutha au qaryatan utawa desa. Syarat bisa didirikannya sholat Jumat. Yang pertama itu ketika ada sebuah desa atau kota. Jadi orangnya itu berkumpul itu. Rumahnya itu kumpul menjadi sebuah wilayah, menjadi sebuah desa ataupun kota. Syaratnya bisa didirikan sholat Jumat. Jadi kok misalkan kalau di Jawa ini kan sudah padat penduduk. Misalkan kok di Kalimantan itu rumahnya orang-orang. Itu antara rumah satu dan satunya itu jaraknya 10 kilo ya. Itu otomatis belum bisa didirikan sholat Jumat. Karena itu belum membentuk sebuah wilayah kesatuan, yaitu desa ataupun kota. Biarpun secara tulisan itu sudah kota atau desa. Wa yakuna lan kaping pindho iku nyento ana al adatu apa wilangane Jumat arba'ina iku wong 40 min ahli Jumati saking ahli Jumat. Kemudian syarat bisa didirikannya Jumatan. Syarat yang kedua adalah bilangan orang yang ikut sholat Jumat itu 40 orang. Nah, 40 orang ini menurut kaul jadid Imam Syafi'i. Karena kaul qadim Imam Syafi'i itu 12 orang. 40 orang ini itu semuanya ahlul Jumat. Maksudnya ahlul Jumat itu gimana? Jadi setiap orang itu bisa menggantikan imam. Jadi kefasihan membaca Al-Qur'annya, pemahaman agamanya itu hampir sama. Hampir rata-rata sama syaratnya. Itu yang sulit. Makanya nggak ada yang ideal itu. Di mana ada satu desa terus pemahaman agamanya sama, kefasihan membaca Al-Qur'annya sama. Jadi setiap orang bisa berpeluang menjadi imam. Nah, itu kan sulit. Kecuali satu pesantren kan beda lagi. Makanya intinya yang penting 40 orang. Kalau Jumat paling tidak ya bisa membaca Fatihah dengan fasih. Wa yakuna lan kaping 3 iku nyento ana al waktu apa waktu iku bagian tetep. Fa in kharaja mongko lamun metu apa al waktu au atimat utawa ora ana asyurutu apa pira-pira syarat. Suliat mongko den salati apa Jumat dhuhron ing salat dhuhur. Nah, kemudian syarat yang ketiga bisa didirikannya sholat Jumat itu masih ada waktunya. Kan sudah kita ketahui bersama bahwa waktunya sholat Jumat itu sama dengan waktunya sholat duhur. Jadi min zawalis samsi
sampai samanya bayang-bayang dengan benda. Jadi mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai samanya bayang-bayang dengan benda. Jadi misalkan kita mendirikan satu batang besi misalkan. Nah, besi itu panjangnya 1 meter. Kemudian disinari oleh matahari dari arah barat. Itu bayang-bayang besi itu sudah 1 meter. Itu otomatis waktu sholat zuhur atau waktu sholat Jumat sudah habis. Makanya terkadang kalau ada misalkan satu wilayah itu sama-sama memiliki kesibukan, yang kesibukan itu membuat orang-orang di daerah tersebut itu nggak bisa melaksanakan sholat Jumat di awal waktu, ya otomatis boleh, walaupun jam 1 baru Jumatan ya nggak apa-apa. Terkadang kita lupa bahwa waktu sholat zuhur itu dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai samanya bayang-bayang dengan benda. Itu kita lupa, yang kita ingat cuma di awal waktu saja. Misalkan kalau awal waktunya jam 11:30 ya jam 11:30 itu toh. Jam 1 sudah nggak boleh sholat. Nah, itu bahayanya kan seperti itu kalau kita tidak paham. Nah, kemudian ketika waktu sholat Jumat sudah habis, misalkan tadi samanya bayang-bayang dengan benda lebih sedikit, misalkan 1 meter bendanya, terus bayangannya itu 1 meter, 1 cm, nah itu otomatis sudah nggak bisa sholat Jumat. Atau tidak terpenuhinya syarat-syarat tadi. Jadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, tidak ada orang 40 atau tidak minimal 12, itu otomatis disuruh sholat zuhur. Jadi waktunya sholat Jumat dipakai untuk sholat zuhur. Makanya kalau misalkan tidak berangkat Jumatan terus sholat di rumah, itu ya sholat di rumahnya ya jangan niat sholat Jumat, ya otomatis niat sholat zuhur, karena ada syarat-syaratnya seperti itu tadi. Wa faro'in dua utai pira-pira fardune Jumat iku salah satun telu. Setelah syarat wajib Jumat, terus syarat didirikannya sholat Jumat, sekarang fardunya Jumat. Jadi fardunya Jumat atau rukunnya Jumat. Jadi antara rukun dan fardu sama, cuma beda istilah aja. Karena tujuannya sama, cuma apa? Lafadznya saja yang beda. Karena nanti yang membedakan cuma di haji antara fardu dan apa? Wajib itu beda. Wa faro'in duha utai pira-pira fardune Jumat iku salah satu telu. Khutbatani suwiji iku khutbah loro. Yakumu kang ngadeg sapa khatib fihima ing dalem karone khutbatani. Wa ijlisu lan lungguh sapa khatib bainahuma ing dalem antarane khutbatani. Rukun Jumat yaitu 2 khutbah. Nah, 2 khutbah itu hitungannya menjadi 2. Nah, 2 khutbah
yaitu berdiri ketika khutbah. Jadi khutbahnya seorang khotib itu harus berdiri. Kemudian di antara dua khutbah itu harus ada duduknya. Itu harus. Jadi berdiri ketika khutbah, kemudian di antara dua khutbah harus duduk. Waktu sholat lan yento dan sholati apa Jumat. Waktu sholat lan yento dan sholati rakaat ini hale rong rakaat fi jamaatin ing dalam jamaah. Waktu sholat lan yento dan sholati apa Jumat rakaat ini hale rong rakaat fi jamaatin ing dalam jamaah. Kemudian rukun selanjutnya yaitu sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah. Jadi sholat Jumat yang 2 rakaat itu harus dilaksanakan berjamaah. Makanya ketika ini ada satu pendapat yang ketika seseorang itu ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat, maka melanjutkannya itu harus ditambah 3 rakaat lagi. Jadi menjadi 4 rakaat. Karena sudah ketinggalan 1 rakaat. Itu karena apa? Karena yang 2 rakaat lagi itu untuk mengganti tidak bisa menghadiri 2 khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu termasuk rukun atau fardunya sholat Jumat. Wahiatuha utai piro-piro hayate Jumat iku arba'u hisolin papat piro-piro perkara. Nah, kemudian ini hayat. Jadi hayat itu kalau dilaksanakan ya mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa. Nah, sifat anjurannya itu tidak sebegitu penting. Jadi ya kalau ke arah fardunya itu ya 50%. Wahiatuha utai piro-piro hayati Jumat iku arbaatun papat. Iku arbaatun hisolin papat piro-piro perkara. Al-huslu suwiji iku adus. Hayat sholat Jumat yang pertama itu mandi. Jadi sebelum berangkat Jumatan itu disunahkan mandi. Nah, maksudnya mandi di sini ya mandi semuanya. Rambutnya ya disiram keramas. Watang riful jasati lan kaping pindone iku ambersihake awak. Ya kemudian membersihkan badan. Walabsul siabil baiti lan kaping telune iku nganggo pira-pira sandangan al-baiti kang putih. Kemudian selanjutnya itu memakai pakaian yang putih. Jadi setelah mandi membersihkan tubuh, kemudian memakai pakaian putih. Jadi yo bajunya putih, sarungnya putih. Itu sunahnya seperti itu. Kalau tidak punya baju putih ya tidak apa-apa. Ini kan sifatnya hayat. Bukan muakkad. Kalau muakkad kan ya hampir wajib. Ini hayat. Wa khudhu dhufri lan ngetoki kuku. Ya kemudian memotong kuku. Jadi sebelum Jumatan itu kita dianjurkan memotong kuku. Nah, memotong kuku itu sebenarnya kalau ikut aturan Nabi itu ada harinya, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat.
Kemudian cara memotong kuku yang baik itu mulai dari jari kelingking. Mulai dari jari kelingking kan, jari tangan kanan, jadi kelingking jari tangan kanan, kemudian berjalan terus ke jari manis sampai jempol, kemudian kalau dari jari kiri itu dari jempol dulu ke kelingking. Itu urutan memotong kuku yang baik itu seperti itu. Nah, kalau misalkan dari tengah dulu ya nggak apa-apa. Itu kan anjurannya seperti itu. Jadi kalau bisa melaksanakan ya bagus, tidak bisa melaksanakan ya tidak apa-apa. Sifatnya anjuran. Watibu lan wangen-wangen. Kemudian menggunakan wewangian. Jadi sekarang kan ada minyak wangi, boleh ada minyak wangi semprot, ada minyak wangi apapun, yang penting jangan yang mengandung alkohol. Soalnya alkohol itu ada yang menghukumi sifatnya najis. Wa istahabbu lan den sunatake al ing satu apa nengklengake fi waktil khutbati ing dalem waktune khutbah. Nah, kemudian disunahkan lagi itu memiringkan atau ingson itu diam, menundukkan kepala itu ketika waktu sholat Jumat. Jadi dia menundukkan kepala. Dan kalau khutbahnya lama ya ngantuk, itu otomatis. Jadi makanya harusnya khutbah itu, kesulitan orang khutbah kan seperti ini, memahami situasi dan kondisi. Jadi ketika melihat kok ini waktunya panen, misalkan kalau di wilayah tertentu panen padi itu misalkan seperti itu khutbahnya ya jangan lama, ya cepat aja. Karena apa? Ini orang-orang sudah mau kerja, ini tadi berangkatnya Jumat, itu berhenti kerja. Kalau khutbahnya lama ya otomatis ngantuk. Bukan hanya ngantuk saja ya, hatinya yang menggerutu. Hanya harus tahu situasi dan kondisi. Kalau misalkan waktu kemarau nggak ada pekerjaan apa-apa untuk orang petani, ya boleh lama. Buktinya setelah sholat Jumat yo masih nyantai-nyantai orang-orang. Karena apa? Karena memang sudah nggak ada pekerjaan. Itu harus menyesuaikan. Ini yang dianjurkan. Jadi yang dianjurkan yustahabu al-insatu fil waqtil khutbah. Jadi kita harus diam, duduk tenang, insatu diam, duduk tenang, menundukkan kepala, mendengarkan khutbah. Nah, khutbahnya kalau enak, terus simpel, singkat, padat, berisi, ya nggak ngantuk. Tapi kalau khutbahnya kesana kemari lama sampai 1 jam ya jelas nggak ada orang yang bangun. Itu kesalahan di khotibnya nanti yang menanggung kesalahan itu. Waman lan utawi sapane wong takhala lamun iku mlebu sapa man al imamu wal imamu hale utawi imam yaktubu iku khutbah sapa imam. Sholat mongko sholat sapa man rakaataini hale 2 rakaat khafifataini kang enteng karone sumaya jelis sumangka nuli lungguh sapa man. Nah ini. Kemudian disunahkan lagi itu bagi seseorang yang baru masuk masjid. Jadi seseorang yang baru masuk masjid, kemudian imam itu khutbah. Ketika imam khutbah. Jadi ada seseorang masuk masjid ketika imam khutbah. Maka kalau melaksanakan sholat 2 rakaat itu harus cepat. Sholatnya dipercepat.
Misalkan sholatnya itu rakaat pertama membaca surat An-Naba, rakaat kedua membaca An-Nazi'at, ya dipercepat, membaca Al-Kafirun sama Anas itu aja. Dipercepat. Terus rakaat rukuknya ya dipercepat. Setelah itu duduk mendengarkan khutbah. Atau ada pendapat lain seperti ini, apa itu, kalau kita sudah datang ke masjid kemudian ada imam khutbah, itu ada dua pilihan. Di kitab lain ada dua pilihan. Boleh sholat rakaataini khafifataini sumaya jelis, atau langsung duduk kemudian mengganti 2 rakaat tadi dengan bacaan tasbih 4 kali. Jadi duduk itu sambil membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu 4 kali. Itu otomatis mengganti 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Jadi demikian pembahasan tentang syarat Jumat dan lain sebagainya yang bertalian dengan Jumat. Semoga bermanfaat fi dunya wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.